Rangkuman materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9, Kurikulum Merdeka. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, Al-Quran menginspirasi. Meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama mengajarkan kepada kita agar selalu memanfaatkan potensi terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal dan pikiran untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk umat manusia. Menurut ajaran Islam, hukum mencari ilmu adalah wajib bagi setiap orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Di antara keutamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, dimudahkan jalannya ke surga, dan dapat memiliki ilmu bermanfaat yang pahalanya akan senantiasa mengalir. Perilaku yang dilakukan dalam mencari ilmu, berniat dengan ikhlas, berdoa, bersungguh-sungguh, antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru, menghindari perbuatan dosa, menghindari sifat sombong dan rasa malu, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha mendakwahkan ilmu kepada orang lain. Bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Iman kepada hari akhir mengandung arti bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia terbagi dua, yakni kehidupan yang sementara di dunia dan kehidupan abadi di akhirat. Sedangkan kematian adalah titik perpindahan antara keduanya. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, seperti kematian, kecelakaan, dan bencana. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Tanda-tanda sebelum datangnya kiamat antara lain keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya awan hitam pekat, terbitnya matahari dari sebelah barat, serta keluarnya binatang melata pada pagi hari yang dapat berbicara. Sebelum menuju akhirat, manusia harus menempuh rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat, yaitu alam barzah, yaumul ba'ts, yaumul hasyr atau yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul yaza, serta surga dan neraka. Upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk perilaku iman kepada hari akhir adalah menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, mempercayai adanya surga dan neraka, lebih bersemangat dan disiplin dalam beribadah, lebih bersemangat dan ikhlas dalam beramal soleh, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari lingkungan yang baik, berupaya berteman dengan orang-orang soleh, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya. Bab 3, indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Pergaulan Islami adalah pergaulan di antara manusia dengan berpedoman pada norma-norma yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ajaran Islam memberikan rambu-rambu dalam pergaulan sehari-hari, baik pergaulan dengan orang yang lebih tua, dengan sebaya, dengan yang lebih muda, maupun pergaulan dengan lawan jenis. Komunikasi Islami adalah proses penyampaian pesan antar sesama manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Etika berkomunikasi menurut ajaran Islam antara lain menyampaikan informasi dengan benar, menggunakan bahasa yang santun, biasakan memberikan respon dengan kata-kata yang baik, bertanggung jawab. Bab 4, bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban.
Penyembelihan hewan adalah proses memutuskan saluran pernapasan dan saluran makanan serta urat nadi hewan dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyembelihan hewan dapat dilakukan dengan cara tradisional atau dengan cara mekanik yang sesuai ketentuan Islam. Manfaat penyembelihan hewan adalah menjadikan hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Kualitas daging menjadi lebih baik dan sehat. Akikah adalah penyembelihan hewan, kambing atau domba sebagai wujud syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak yang dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. Jumlah hewan akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk kelahiran bayi laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk kelahiran anak perempuan. Hikmah pelaksanaan akikah antara lain sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, mempererat silaturahmi di antara warga masyarakat melalui penyambutan bayi. Kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bab 5. Mengapresiasi peradaban Daulah Utsmani. Daulah Utsmaniyah berdiri pada tahun 1299 Masehi, didirikan oleh Khalifah Utsman pertama, sekaligus sebagai khalifah yang pertama. Dalam perjalanannya, Daulah Utsmani beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, di antaranya Sogod pada tahun 1299 sampai 1335 Masehi, Bursa pada tahun 1335 sampai dengan 1413 Masehi, Adrianopel pada tahun 1413 sampai 1453 Masehi, Konstantinopel pada tahun 1453 sampai dengan 1922 Masehi. Bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut dari tahun 1299 sampai 1922 Masehi. Pada masa Khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih, Daulah Utsmaniyah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dan menjadi salah satu simbol kekuatan dan kebesaran Daulah Utsmaniyah saat itu. Daulah Utsmaniyah mengalami puncak kejayaannya pada masa Khalifah Sulaiman pertama atau Al-Kanuni, yang sangat berjasa dalam menjadikan dasar hukum bagi Daulah Utsmaniyah. Setelah Sulaiman I wafat, Daulah Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran. Daulah Turki Utsmani berakhir pada November tahun 1922 Masehi dengan Sultan Mehmed VI sebagai sultan terakhirnya. Di antara penyebab kemunduran Daulah Utsmaniyah antara lain kemerosotan moral para pemimpin yang kurang amanah dan menyalahgunakan keuangan negara, perebutan kekuasaan, serta terjadinya serangan dari bangsa lain. Turki mendeklarasikan diri menjadi Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Sistem kekhalifahan dibubarkan pada 3 Maret 1924. Bab 6. Al-Quran menginspirasi menjadi khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada Adam dengan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardi tersebut dengan baik. Dalam meraih kebahagiaan kehidupan di akhirat, hendaknya tidak melupakan kepentingan kehidupan di dunia, sehingga kepentingan dunia dan di akhirat dapat diraih dengan seimbang. Di antara tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardi adalah memakmurkan dunia, menebarkan kasih sayang, dan berbuat kebaikan. Bab 7. Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya yang telah ditentukan sejak zaman azali. Qadar merupakan perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya dalam ukuran dan bentuk yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Iman kepada qada dan qadar berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala
telah menentukan segala sesuatu untuk makhluknya. Manusia telah ditentukan takdirnya, namun harus tetap berikhtiar semaksimal mungkin dan kemudian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala atas hasilnya. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih melibatkan usaha manusia. Takdir mubram merupakan mubram, yakni ketetapan Allah yang mutlak, yang pasti akan berlaku, dan hal tersebut sudah tidak bisa melibatkan manusia untuk ikut berperan di dalamnya. Bukti beriman kepada qada dan qadar Allah diantaranya ikhlas, ridho, lapang dada, dan berjiwa besar dalam menerima qada dan qadar Allah, senantiasa berikhtiar, memiliki etos kerja yang tinggi, senantiasa berdoa untuk menggapai suatu tujuan, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sabar apabila mengalami kesulitan, menjauhkan diri dari sifat sombong, memiliki sikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis, qanaah, memiliki jiwa yang tenang, dan senantiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar diantaranya lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih keikhlasan diri, melatih sifat lapang dada, ridho dan berjiwa besar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha dan bekerja keras secara maksimal, memiliki etos kerja yang tinggi, berdoa dan menggapai suatu tujuan, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika terkena musibah, menjauhkan diri dari sifat sombong, bersikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap optimis, memiliki jiwa qanaah, memiliki jiwa yang tenang, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berikhtiar dengan maksimal dan berdoa. Bab 8, dengan seni Islami, kehidupan semakin harmoni. Seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, penglihatan, atau dilahirkan dengan perantaraan gerak. Seni Islami adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai, dan norma Islam. Islam tidak membatasi kreativitas seni penganutnya selama karya seni itu tidak melanggar syariat Islam. Hal-hal yang harus diperhatikan mengekspresikan seni, menjaga norma-norma agama, tidak takabur akan hasil kreasinya, menghormati nilai-nilai susila Islam, menutup aurat, menghindari erotisme, menjauhi yang diharamkan, dan meracuni fitrah, serta dilakukan dengan tidak berlebihan. Bentuk-bentuk ekspresi seni Islam antara lain musabaqah tilawatil Quran atau MTQ, kaligrafi, arsitektur, seni musik Islami. Di antara ragam musik Islami yang berkembang di Indonesia antara lain nasyid, qasidah, hadroh, marawis, gambus, dan lain sebagainya. Perilaku muslim dalam mengekspresikan seni antara lain mengarah pada tujuan nilai-nilai luhur Islam, mengagumi keagungan Allah, mengantar kepada peningkatan keimanan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai akhair dan al-ma'ruf, tidak membangkitkan selera rendah yang dibenci dan dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Bab 9, mengenal imam mazhab, ibadah semakin mantap. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Bermazhab sangat penting bagi seorang mukmin agar pemahaman ajaran agama dan praktik beribadahnya benar sebagaimana yang dimaksud dalam nas. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali telah disepakati oleh para ulama sebagai imam mazhab. Klasifikasi dalam bermazhab antara lain taklid, ittiba, dan ijtihad. Di antara sikap dan perilaku para imam mazhab yang bisa kita contoh untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari antara lain kesungguhannya dalam menuntut ilmu, menghargai perbedaan, perilaku tawadu, ketekunan beribadah, keikhlasan dalam mencari ilmu. Bab 10, mengapresiasi peradaban pada masa Safawi dan India Mughal.
Daulah Safawi di Persia berawal dari gerakan tarekat keagamaan yang memasuki gerakan politik hingga memproklamirkan berdirinya sebagai Daulah Safawi pada tahun 1501 Masehi. Puncak kejayaan Daulah Safawi terjadi pada masa pemerintahan Shah Abbas pertama, ditandai dengan kemajuan politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan pada saat itu. Daulah Mughal di India merupakan masa keemasan Islam di India yang mampu membangkitkan semangat kaum muslimin sehingga menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia dan merupakan kejayaan Islam kedua setelah kejayaan Daulah Abbasiyah. Daulah Mughal merupakan pemerintahan yang dijalankan elit militer dan politisi dari kalangan tentara muslim Afghanistan, utusan khusus perluasan wilayah kekuasaan, serta misi dakwah Islam. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.